Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahmat Saputra dengan NPM 223510858 dari kelas 5C. Pada pertemuan saat ini saya akan mempelajari atau memahami eh, sebuah YouTube yang berjudul Belajar Dasar Pemrograman JavaScript. Sebelum memulai videonya, saya akan menyiapkan sebuah buku tulis dan juga pena untuk mencatat semua materi yang akan disampaikan. Sekarang kita mulai saja. Ya. Lalu kita langsung masuk ke tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript buat kalian semua yang mau belajar JavaScript, karena JavaScript memang lagi banyak dicari di Indonesia pastinya. Dan sebelum lebih jauh, sorry banget ini gua mukanya ketinggalan pas gua tidur, jadi gua nggak open cam ya untuk saat ini. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti buat kalian semua yang baru nge-subscribe gue mungkin dan belum terlalu ngerti yang namanya bahasa pemrograman, gimana cara belajarnya, gimana cara memulainya. Jadi kita akan mulai ini semua dari nol buat kalian siapapun dimanapun itu bisa, tanpa harus menggunakan ijazah kuliah, SMA, SMP, apapun lah bisa pokoknya mbak ya, terlepas dari segala macam profesi yang kalian punya. Yang pertama mungkin yang harus kalian tahu adalah apa itu JavaScript sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham tentang JavaScript, apa sih, kenapa pada banyak yang ngomongin JavaScript kayak begituan. Lalu yang kedua, gimana caranya penggunaan JavaScript di dalam sebuah website. Ada banyak cara untuk menggunakan JavaScript, jadi nanti kita akan bahas juga. Dan yang ketiga itu ada penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Untuk yang keempat ada variable, gimana cara kita mendeclare variable ataupun mengisi value terhadap variabel itu sendiri. Di poin kelima kita akan belajar tipe data dan juga operator, karena tipe data itu memang banyak sekali di berbagai macam bahasa pemrograman. Itu tipe data memang sangat banyak, termasuk juga di JavaScript bro ya. Ada yang bertipe objek dan ada yang non objek. Lalu di poin keenam kita akan belajar JavaScript array method, dan di poin ketujuh kita akan belajar bagaimana cara melooping di dalam JavaScript menggunakan for, while, do while, dan apa bedanya antara ketiga hal tersebut. Lalu yang kedelapan kita akan belajar yang namanya conditional statement, if else, dan juga switch kalau secara teknisnya. Dan terakhir di nomor 9 itu ada tugas kecil buat kalian semua supaya bisa menambah jam terbang dalam belajar ngoding. So disclaimer dulu sebelum kita mulai ngoding, ini untuk pemula, nggak pernah ngerti coding sebelumnya. Gue akan jelaskan secara detail dan rinci per materi. Materi yang udah gue sebutin tadi gue akan jabarkan secara manusiawi, oke? Jadi buat subscriber gue yang udah mengerti, silahkan di skip aja. Kalau misalkan dari materi yang gue sebutin tadi kalian udah banyak paham, ya udah skip aja. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali mau menyentuh JavaScript, bisa diklik langsung dari awal video ini, atau kalian mau skip ke beberapa segmen di dalam video ini. Udah gua bagi-bagi waktunya. Jadi kalau kalian mau belajar misalkan langsung ngajeleng gitu bro, atau loncat ke bagian array, silahkan masuk sana. Atau mau full, itu sangat berterima kasih gua, apalagi tanpa skip iklannya, karena disitulah sumber utama penghasilan gua. Jadi buat kalian yang belum tahu JavaScript, JavaScript itu bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface UI, tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server, atau bikin aplikasi, APK juga bisa. Terus dia juga bisa, ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro. Ya di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu VS Code namanya bro. Download sendiri manual VS Code, download lah pokoknya mah, pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punyanya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows 8 ya untuk Windows 8, kalau Windows 7 ya untuk Windows 7 gitu ya. Kenapa VS Code? Ya karena gue seringnya pakai itu dan gue ngertinya pakai itu, lebih senengnya pakai itu, gue nikmatnya pakai itu, jiwanya ada di situ gitu bro ya. Selama gue project gue selalu pakai itu. Intinya mah ikutin aja pakai itu bro ya, karena enak, asik, adem, ayem. Kalau udah pastikan komputer kalian itu punya
browser nggak mungkin nggak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows atau browser-browser lainnya, karena kita cuma bermain satu text editor, yang kedua browser. Udah itu doang untuk belajar JavaScript. Persiapan lainnya adalah kalian siapin kopi dan juga cemilan karena nanti ke depan akan ada seleksi alam sepertinya. Kita langsung saja mulai. Di dalam desktop sini gua akan klik kanan, lalu lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak. Oke, di sini namain aja belajar JavaScript, belajar JavaScript dasar. Gini ya, boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama. Nah, kalau kita udah muncul seperti ini, bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini, perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini, terus kita klik kanan di area folder sini, new text document. Sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik html. Txt-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter, dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja. Sampai berubah index.html-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik Windows Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini. Sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita. Tempat kita bekerja ya, folder-foldernya. Masukin. Dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes. Ini centang. Yes, dan kita buka index.html-nya. Kosong, belum ada apa-apa, gua perbesar dulu ya. Gua zoom in dengan cara Ctrl plus tombol plus. Nah, plus tombol plus, pusing-pusing lu. Sebelah backspace tuh ada tombol plus kalau kalian mau nge-zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan Ctrl di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in, zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit. Dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gua pencet T, lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gua karena gua udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketik aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar. Hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah buka lagi browsernya. Ini kita klik. Sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan Hello World di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau biasa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body.
Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini. Ya, kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gua akan pakai script yang kayak tadi lagi. Lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey, kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afriza atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini, ini new file bro, ya, yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya. Ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus. Kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini. Pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.js. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini. Dan ini akan memanggil file main.js yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho. Save. Oke. Kalau sudah kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser seperti tadi kalau kita refresh. Ini alert, itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja slash slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya slash slash ini adalah sebuah blok komen supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya kalau bagian codingan ini adalah codingan apa, misalnya kayak gitu kurang lebih. Dan juga bisa dengan cara seperti ini. Slash bintang. Misalnya di sini alert lagi, lalala. Lalu di sini bintang-bintang slash. Yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh, tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, dia akan muncul lalala ke sini. Nah, lalala. Oh iya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotes-nya 1 ataupun quotes-nya 2, kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, lalala. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console titik log. Misalnya di sini hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa. Tidak seperti alert, bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini. Perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini.
bagian inspect diklik di paling bawah sini, akan muncul seperti ini ya bro, sama kan ya. Pergi ke bagian konsol sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah, ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah, kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web, kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt, lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda, pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way console log-nya. Kita refresh. Akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini 30. Oke. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintaks yang udah kita bikin saat ini, bro. Baru cuman kayak ginian doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gue akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu menampung sesuatu. Sesuatunya itu apa? Boleh inputan dari user ataupun sebuah nilai tertentu, terserah kalian sesuai yang kalian pengenin gitu bro. Contoh di sini gue bakal bikin variabel untuk menampung usia kita. Untuk membuat variabel di JavaScript itu bisa pakai var spasi nama variabelnya apa, taruhlah usia. Lalu diikuti dengan sama dengan, setelah sama dengan adalah nilainya. Nilai usianya berapa? Taruh usia gua 30. Oke. Kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan hapus dulu. Seperti itu. Untuk bagian console log gua akan pindahkan ke bawah. Ini di cut, Ctrl X. Ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke, setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit. Hey ho, usia kamu adalah spasi. Di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini, usia ke sini. Yang artinya, hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah kita akan mencari tahu nilai dari usia itu berapa sih gitu. Makanya dipanggil di console log, usia kamu itu berapa? Yang mana di sini nilai usia adalah 30. Maka nanti ke konsol akan muncul, hey ho, usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya. Save, terus pergi ke browser, refresh, inspect elemen lagi, terus pergi ke bagian konsol. Kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini, konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya variabel usia berhasil dibuat, bro. Ini usia udah berfungsi dengan variabel bernilai 30. Nah, untuk bikin variabel itu ada banyak cara. Yang pertama bisa pakai var untuk menampung variabelnya atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama. Con X misalnya sama dengan 1 dan juga ada let. Let Y sama dengan 2, misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah. Cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah. Ya kan bahasa Indonesianya let tuh biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh bro. Ini gue hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons usia sama dengan 30. Kita save. Kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya tuh udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35 yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya,
maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti constnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35, berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini bro, karena ini interpreted ya bro, disebutnya tuh interpreted, artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan dieksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, variabel usia itu diganti nilainya jadi 35. Dan di sini console log, usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa akan kita munculkan di sini. Yang terakhir kan 35. Karena dia ada di baris keempat, sedangkan let usia 30 itu ada di baris ketiga. Jadi nilai terakhir dari variabel usia adalah 35, sehingga muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bagaimana tentang variabel? Cukup mudah bukan? Lalu kalau udah kayak gini kita coba combine semuanya. Misalkan ini kita nggak mau pakai console log atau biarinlah console lognya di sini, terus kita tambahin lagi di bawah itu bisa. Pakai misalnya alert usia, save. Jadi pas kita refresh browsernya 35. Oke. Kalau di konsol itu tetap hey ho usia kamu adalah 35. Nah, kalau pengen misalkan kayak yang di konsol ada tulisannya sama aja. Di sini lu kasih kayak begini, tambahin plus juga. Di sininya lu kasih aja kayak macam usia kamu adalah save, reload lagi. Usia kamu adalah 35. Betul? Kalau pengen kita combine lagi dengan yang namanya prom, jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini. Oke. Kita bikin sebuah variabel untuk menampung prom. Ini agak bermain logik dikit buat kalian yang baru pertama kali mulai bahasa pemrograman. Tadi udah gue ajarin basicnya, sekarang kita bermain pola pikirnya. Karena kita bisa menampung sesuatu di dalam sebuah variabel, artinya prom yang tadi, prom ini, ya kayak gini, berapa usia kamu? Kalau kita save, kita reload, kan dia suruh, mana ya? Loh kok kagak muncul ya? Oh kurang T, sorry. Ini kurang T, prompt. Kalau kita save, terus kita reload, berapa usia kamu? 33. Nah, gue pengen setelah usernya menginputkan usianya berapa, gue pengen sistemnya bakal munculin pop-up usianya tuh berapa sebenarnya. Ya. Jadi, artinya prom ini kita masukin aja ke sebuah variabel. Di sebelah kiri kita bikin dia let usia sama dengan kayak yang tadi ya bro. Nah, daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gue pengen tuh user aja yang ngetikin usia lu berapa, ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa, kayak gitu kurang lebih. Di sini tinggal kasih alert aja, usia Anda adalah plus usia, sama aja kurang lebih. Cuman kita masukin prom ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, terus kalian reload lagi browsernya, berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 45. Berhasil teman-temanku? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ini gua akan hapus dulu. Bagian ini juga gua hapus. Kita akan coba cari tahu tipe data di JavaScript itu ada apa aja. Tipe data itu kurang lebih value dari sebuah variabel tuh bernilai apa, jenisnya. Contoh, let x, let nama sama dengan, pakai kutip seperti ini, Dea Afrizal. Terus kalian bikin lagi di bawahnya, misalnya let usia sama dengan 30. Oke, terus kalian gabungkan di dalam sebuah console log menjadi seperti ini, atau alert boleh. Nama Anda adalah plusnya di luar, nama, plus lagi, dan usia Anda adalah plus lagi usia. Kalau di save menjadi, nama Anda adalah Dea Afrizal dan usia Anda adalah 30. Oke, nama ini bertipe string. Gue akan kasih komentar di sini. Tipe string. Usia berarti tipenya adalah integer atau number. Integer number. Karena dia angka. Untuk angka itu nggak perlu pakai string seperti ini. Kutip atau quotes seperti ini nggak perlu. Karena dia bertipe angka. Misalkan gue punya tinggi badan. Let tinggi badan. Nah, kalau dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gua huruf besar biasanya, atau ini tuh di bahasa pemrograman disebutnya camel case sebutnya ya.
Jadi kata pertama itu huruf kecil semua. Terus untuk kata keduanya itu awalan dari kata keduanya itu kapital. Tinggi badan itu misalkan gue pengen ada komanya. Nah, koma di dalam JavaScript itu bukan pakai koma di keyboard, tapi pakai titik. Jadi misalnya tinggi badan gue 173.5 cm kayak gitu. Ini biasanya tipe double disebutnya atau float kayak gitu. Sebenarnya lebih kompleks lagi nanti kalau kita bahas double dan juga float karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi untuk saat ini kita cukup ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan titik di keyboard kita, bukan pakai koma ya. Jadi ini bersifat number sebenarnya, tapi numbernya tuh bukan bilangan yang tanpa koma, tapi ini bilangannya ada komanya. Jadi biasanya itu disebutnya double atau float, kurang lebih kayak gitu. Lalu berikutnya tipe datanya ada kosong aja. Jadi misalnya let berat badan, udah nggak pakai sama dengan, nggak pakai apa. Ini artinya belum ada nilai atau ini apa namanya ya, cuman dibikin dulu variabelnya dan nanti variabelnya akan diisi kapan-kapan kayak gitu. Nanti akan kita contohkan pengisiannya seperti apa. Jadi biarkanlah seperti ini. Terus misalnya gue bikin lagi satu variabel, taruh aja namanya misalnya apa ya, pacar. Pacar sama dengan gue belum punya pacar misalnya, gue kasih 0. 0 itu juga tipe data. Kalau di JavaScript yang agak sedikit aneh, 0 itu nggak tahu lah pendefinisiannya seperti apa ya. Intinya kurang lebih 0 itu tidak bernilai atau tidak kayak gimana ya, gue susah jelasinnya Pak. 0 itu kosong lah kurang lebih kayak gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, daripada kita memunculkan semua data ini dengan cara plus seperti ini, gue akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian, di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard tuh ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya pakai $, pakai kurawal seperti ini. Masukin variabelnya. Nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Deafrizal. Lalu di sini misalkan usia saya itu $30. Artinya usia saya itu kok 30, sorry, usia. Usia saya itu usia, yang mana usia nilainya adalah 30. Lalu di sini tinggi badan saya adalah $, apa isinya berarti? Tinggi badan. Huruf besar kecil itu sangat berpengaruh, spasi juga sangat berpengaruh, titik koma dan segala macamnya, jadi hati-hati ya. Nah, di dalam ngoding itu sangat sensitif ya, antara spasi, salah kutip dikit, salah huruf dikit itu sangat berpengaruh. Ini pemanggilan harus sama persis seperti apa yang ada di atas ini, jadi nggak boleh beda, oke? Lalu terakhir itu yang berat badan dan juga pacar ya. Misalkan di sini berat badan dan pacar saya pacar. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kalian bisa enter sebenarnya bebas. Jadi intinya di dalam kurung ini ada backtick dan isian dari apa yang mau kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way. Refresh. Muncul nama saya Deafrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini. Ya. Oke? Undefinite karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi. Undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan sama dengan 100 gua cuman 60 kilo misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengisi nilai variabelnya terakhir nanti kapan-kapan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuman dijabarin satu kali aja deklarasinya ya bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let cons kayak gitu-gitu lagi. Berat badan 60. Jadi kalau kita refresh browsernya itu akan berubah, bukan undefinite lagi. Nah, supaya lebih lengkap lagi tadi kita tambahin cm misalnya. Tinggi badan saya adalah tinggi badan, sini cm, cm. Berat badan saya adalah berat badan cm kayak gitu. Cm, kg. Kita save, cek browser, refresh. Nama saya Deafrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5 cm, berat badan saya 60 kg dan pacar saya 0. Nah, karena gua nggak mau pacar sayanya tulisannya 0, maka kita akan langsung masuk ke yang namanya pengkondisian. Oke. Supaya di alert sini nggak muncul kondisi 0, maka kita mesti validasi.
Untuk validasi dalam JavaScript itu kita pakai yang namanya if else atau ini biasa kita sebut pengkondisian lah di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi codingannya kurang lebih di atas alert karena ya, kenapa di atas alert? Ya karena alertnya itu kan di paling akhir. Nah, kita butuh pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan dulu supaya nggak muncul nol. Artinya di atas alert sinilah kita ngoding. If buka tutup seperti ini, artinya jika. Nah, ini kan logik nih, standar nih. Jika pacar sama dengan nol, nah, apa yang akan kita lakukan? Sama dengan ini artinya apa ya? Komparasi atau perbandingan. Jadi kalau mau bandingin variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel lainnya itu pakai sama dengan atau pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya ya kayak apakah pacar tidak sama dengan 2 atau pacar tidak dengan 1 kayak gitu-gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka ini kan let nih, artinya kita bisa ubah-ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya. Belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else pacar sama dengan udah punya, bolehlah kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya. Yang tadinya 0 jadi belum punya. Tapi kalau pacar itu bukan 0, yang mana itu adalah di dalam else. Else itu artinya selain dari kondisi yang pertama. Kondisi pertamanya kan pacar sama dengan 0. Tapi selain dari kondisi tersebut, eksekusi yang ini. Yang mana pacar akan diubah menjadi udah punya. Kalau kita save, maka pacar saya yang tadinya 0 akan berubah menjadi belum punya. Kita coba refresh browsernya. Lihat ini. Pacar saya belum punya. Betul? Kalau misalkan gua ganti di sini bukan 0, taruh aja gua punya pacar 1. Maka kalau gua refresh lagi browsernya dan pacar saya udah punya. Kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak terpecahkan alias tidak matching, tidak sama, tidak cocok, maka akan masuk ke yang else. Else itu artinya selain dari kondisi-kondisi yang ada. Dan ada jenis pengkondisian yang lainnya bisa pakai yang namanya switch. Nah, ini kan if else. Kalau kita mau pakai switch, ini gua komen dulu ya. Ini blok control slash. Lalu gua bikin di sini switch. Kayak begitu, bro. Buka tutup, kurawal, enter. Diikuti dengan case dan juga break. Case di sini nanti bakal pakai titik 2, jadi tunggu aja. Untuk switch yang di dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Yang mau kita compare adalah pacar. Seperti itu. Pacar. Nah, case adalah kasusnya. Pacar adalah statementnya. Jika pacar dengan perilaku seperti apa di sini, misalnya gitu ya. Jika pacar case-nya 1, nah, titik 2, apa yang akan dilakukan? Contoh di sini gua akan melakukan replacement lagi. Pacar diganti jadi punya 1 aja. Lalu, kalau ada case berikutnya, kita bikin di bawah break sini case 2. Kalau pacarnya 2, apa yang akan kita lakukan? Pacar akan kita replace dengan punya pacar 2. Aku cukup playboy. Gitu. Lalu kita break lagi di sini. Lalu di sini ada kondisi default. Default break. Titik 2. Defaultnya pacar sama dengan belum punya pacar. Yang artinya selain 1 dan 2 secara default atau secara bawaan pabrik itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau pacarnya bernilai 1, yang mana sekarang kan pacarnya bernilai 1 nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja.
Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut ke statement 2. Kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini. Replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak memenuhi nilai 1 dan nilai 2, maka kondisi default dari pacar adalah bernilai belum punya pacar. Kalau kita save, kita reload lagi browsernya. Nama saya Afrizal, usia saya 30 dan berat badan bla 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 dan pacar saya punya 1 aja. Oke? Sesuai ya, karena di sininya juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti jadi 2. Kita save dan kita coba refresh browsernya, harusnya masuk ke kondisi yang ini ya. Yang playboy. Kita coba reload. Boom. Aku cukup playboy ya. Saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacoin segini misalnya, sorry, gua save selalu masuk ke bagian sini karena nggak match ke nggak maksudnya nggak masuk ke kondisi pertama, nggak masuk ke kondisi kedua. Jadi akan selalu masuk ke yang default. Mau ini isinya apapun selain 1 dan 2. Belum punya pacar. Kita coba refresh. Belum punya pacar. Kurang lebih kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So gua akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gua lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Oke, kita akan tambahkan 1 alert lagi di sini untuk memunculkan saldo kita ceritanya. Jadi gua akan bikin di sini 1 variabel baru di bawah sini. Let saldo awal sama dengan misalkan gua punya duit 50.000. Let saldo tambahan sama dengan 3 atau 80.000. Oke. Lalu gua akan bikin alert baru di sini untuk memunculkan saldo awal dan saldo tambahan. Pakai backtick lagi. Saldo awal saya sebesar, pakai dolar kurung kurawal saldo awal. Dan saldo tambahan yang akan saya miliki sebesar dolar kurung kurawal saldo tambahan. Save dulu. Jadi kita punya 2 alert dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di OK akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita OK berakhir. Nah, kita tambahin dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik dan juga RP titik sebelah sini biar lebih relevan. Refresh. Oke. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan juga saldo tambahan sebesar 80.000. Gua pengen di sini kita tambahkan jadi total saldo yang saya miliki adalah sebanyak titik-titik gitu ya. Titik-titiknya gimana caranya? Kita akan bermain yang namanya operator di sini, Bro. Untuk tahu berapa totalnya berarti kan tinggal ditambahin aja. Nah, cara menambahkannya kita bikin dulu 1 variabel penampung nilai akhir dari saldo kita. Kita akan pakai cons di sini. Nilai saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan. Artinya, variabel saldo akhir adalah sebuah rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir kayak Microsoft Excel, Bro. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di save jadi di sini sebanyaknya adalah sebanyak RP titik panggil kurung kurawal saldo akhir. Kalau udah di save kita cek lagi ya ke browser, refresh, oke. Dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000 rupiah. Sudah sesuai. Apakah kalian berhasil? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Misalkan di sini kalian punya hutang. Jadi kita akan bermain yang namanya operator ya kan, plus minus kali bagi kayak gitu-gitulah standar. Sebenarnya kalau di codingan untuk level yang saat ini nggak begitu rumit. Jadi taruhlah di sini kalian punya hutang, cons hutang sama dengan kalian punya hutang misalnya 30.000 dah. 30.000. Artinya saldo akhir itu apa? Saldo awal ditambah saldo tambahan dikurangin hutang. Betul? Kurangin hutang.
Jadi mestinya 5 plus 8 kan 13 nih, dikurangin 30.000 jadinya 10.000 harusnya 100.000 terakhir ya kan. Kita coba reload lagi browsernya. Reload yang kedua. Nih, jadi saldo yang saya miliki adalah sebanyak 100.000 rupiah karena ada hutangnya. Kalau misalkan pengen kali-kalian ya udahlah kalian bikin lagi aja di sini misalnya cons X sama dengan 3, cons Y sama dengan 5, cons Z sama dengan X dikali Y, misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan Z-nya berarti tinggal di sini alert Z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu bro. Misalkan nilai X sama dengan X. Dan nilai Y sama dengan Y. Maka hasilnya adalah Karena guys. Z ya. Nilai X sama dengan X dikali nilai Y sama dengan Y, maka hasilnya adalah Z. Kalau kita save, alert pertama itu akan muncul yang ini, sisanya sama aja kayak tadi. Pas kita reload, nilai X 93 dikali nilai Y 95, maka hasil akhirnya adalah 15. Kalau dibagi, ini kita bagi, misalnya X dibagi Y, taruhlah X-nya 9, Y-nya 3. Jadi kalau kita save, otomatis ini ganti dulu nih. Tadinya kali jadi dibagi. Nilai X dibagi nilai Y, maka hasilnya adalah, kita refresh. Nilai X sama dengan 9 dibagi nilai Y sama dengan 3, maka hasil akhirnya adalah 3. Kalau misalkan ininya 2 gimana kan 9 bagi 2 susah tuh 4,5. Munculnya apa di sini? Kita coba aja save gitu bro. Reload lagi browsernya. Nah, nilai X sama dengan 9, nilai Y sama dengan 2, maka hasil akhirnya 4,5. Berubah tipe datanya yang tadinya integer menjadi float atau double atau desimal gitu kurang lebih ya, walaupun sebenarnya sama-sama aja masih number juga, number. Oke, karena ini udah mulai mumet, kita hapus semuanya, ingat-ingat aja atau kalian playback videonya ulang lagi ke belakang. Kita akan belajar ke tahapan berikutnya yang namanya array, variabel bersifat array. var mah jadul ya. Jadi var itu udah nggak terlalu dipakai sekarang di JavaScript, disebutnya udah deprecated gitu ya bro. Dan sekarang itu diganti ke let jadinya untuk standarnya. Kok cat sih let? Dan cons ya, let dan cons. Taruhlah di sini kita punya let nama guru sama dengan untuk array itu kita pakai kayak beginian, siku-siku. Di dalam array itu bisa menampung banyak nilai. Nah, jadi satu variabel array itu bisa menampung nilai berjumlah banyak. Nilainya mau apapun bebas. Taruhlah nama guru pertama adalah Jody. Ya, pakai quotes dulu seperti biasa di dalam siku ya. Setelah quotes itu pakai koma, artinya ini adalah nilai kedua dari variabel nama guru. Yang pertama Jody, yang kedua bunga, lalu koma lagi, spasi, quotes lagi. Misalnya ini siapa? Rahman. Dah 3 biji aja dulu. Lalu kalau kita alert nama guru. Save, reload lagi browsernya, refresh, Jody, bunga, Rahman. Oke? Array itu selalu kaitannya sama siku-siku. Jadi kalau misalkan kita mau manggil array yang ke pertama ini, Jody, maka di sini kita pakaiin siku seperti ini. Jody itu ada di urutan keberapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua, urutan ketiga. Itu secara bahasa manusia. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman, itu angka pertama mulai dari 0. Jadi urutan pertama itu bukan 1, tapi 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Kalau kita mau manggil Jody, itu di sininya berarti 0. Artinya nama guru yang muncul ke bagian pop up itu hanya nama guru dengan urutan ke 0. Ini namanya array ya bro ya. Kita coba reload. Jody yang muncul di sini. Kalau kita pengen Rahman berarti kita harus tahu urutannya. Jody, bunga, Rahman. Rahman ke bukan ketiga bro, tapi kedua karena dari sini kan 0 1 2. Jadi di sininya pakai 2 seperti ini. Save. Kita reload lagi. Pel. Rahman. Kalau bunga berarti dia ada di nomor 1. 0 1 2. Save. Kalau kita reload bunga. Berhasil ya. Nah, kalau kita mau tambahin isi arraynya itu kayak gimana? Bisa di sini kayak gini lagi atau kita bisa tambahkan di luar. Contoh, di sini gue pengen nama guru itu bertambah dari tadinya 3, sekarang kita tambahin beberapa biji, 2 misalnya. Jadi kita ketik aja nama guru titik push, yang artinya push itu untuk masukin nilai baru ke dalam sebuah variabel array. Nah, push ini push kemana? Push ke nama guru. Masukin di sini string secara langsung, taruhlah kita akan memasukkan Dea.
dan juga kita akan memasukkan Fikri. Kalau kita save, jangan lupa pemanggilannya kita munculin semua dulu, supaya memastikan bahwa Dea dan Fikri masuk ke dalam list nama-nama guru, karena kita udah push lewat metode ini. Kita save dan reload browsernya. Sekarang sudah bertambah Jody, Bunga, Rahman, Dea, Fikri. Kalau kita mau hilangkan nilai pertama di dalam array ini, urutan ke-0 ya, urutan pertama atau indeks ke-0, itu disebutnya, urutan tuh disebutnya indeks kalau di bagian looping lagi. Kalau di bagian apa nih namanya teh? Array. Jadi indeks ke-0 itu Jody akan kita hapus dengan cara seperti ini. Nama guru .shift, yang artinya Jody akan hilang. Sekarang kita reload lagi. Bunga, Rahman, Dea, Fikri, Jodinya sudah hilang. Betul? Kalau misalkan yang terakhir pengen dihilangkan, si Fikri ini kan yang terakhir nih. Kalau kita mau hapus, berarti pakai di sininya nama guru .pop untuk menghapus yang terakhir. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang cuma ada Bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong, arraynya. Let nama guru sama dengan kosong seperti ini. Lalu kita isi di luar. Nanti isinya misalnya kayak gini. Nama guru indeks ke-0 atau urutan pertama itu siapa? Misalnya Dea. Nama guru urutan ke-2 atau indeks ke-1 itu misalkan Fikri. Lalu kalau kita alert nama gurunya, maka yang terjadi adalah kalau kita refresh, Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang artinya nama guru di urutan pertama itu diisi dengan Dea, nama guru di urutan kedua alias indeks 1 itu diisi dengan nilai Fikri. Kalau misalkan kita mau hapus lagi nilai pertama itu sama aja nama guru titik apa tadi? Shift. Jadi Dea bakalan hilang. Refresh. Fikri doang tersisa. Kalau pengen hapus Fikri berarti pop. Kayak gitu. Refresh, sisa Dea. Kurang lebih kayak gitu, bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Jadi looping ini untuk mengulang sesuatu berkali-kali. Kita contohkan dulu kalau tanpa for loop ya. Misalkan di sini gue punya alert atau punya console log deh. Kita main console log sekarang. Nama saya Dea. Oke, save. Terus kita buka browser. Bagian inspect element kita cek kalau console log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gue pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, enter lagi Ctrl V. Untung nggak salah nyebut anjir. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for yang artinya tuh untuk melooping ya. Yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali, terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini. 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya. Kita bikin satu variabel. Statement pertama itu untuk initialisasi variabel. Jadi taruhlah di sini ada variabel bernama i dengan nilai awal sebanyak 1 atau 0. Nilai i awal tuh 0. Titik koma. Lalu statement keduanya adalah perkondisiannya. I akan berhenti ketika kapan? I akan berhenti jika I kurang dari sama dengan 10 misalnya, titik koma. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini adalah I sama dengan I plus 1. Contohnya seperti ini. Lalu pakai kurung kurawal. Ntar gua bacain deh kayak gimana keterangannya ya. Dan di sini kita akan melooping console.log sebanyak berapa kali di sini? 10 ya. Dengan isian Dea Afrizal. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih variabel pertama itu i bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika i-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai i ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua. Yang mana statement kedua adalah kondisinya.
Jadi I akan berhenti kalau nilai I-nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini, berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0. 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya, nggak 0, 1, 2, 3 lu hitung deh, itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau di sininya 1 sampai ke kurang dari sama dengan 10, artinya dia akan mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 10, berarti 10 biji DA Frijalnya. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, 10 DA Frijal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20 DA Frijal. Itu untuk perulangan menggunakan for yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik console log sebanyak 20 kali ya kan. Ya kali lu ketik 20 biji anjir console log sepanjang itu males juga ya kan. Jadi mending di looping aja sebanyak ini gitu kurang lebih bro. Nah, kalau misalkan kita punya data array di sini, cons, misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan Dea, Fikri, misalkan Retno sama Bunga, ada 4 ya kan. Terus kita console log ini, taruhlah ini gua komen dulu, gua console log nama gurunya di sini, console.log nama guru. Yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0, 1, 2, 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di mapping disebutnya tuh. Nah, salah satu cara mappingnya tuh bisa dengan banyak metode pastinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus dulu konsolnya. Kita buka lagi for-nya. I itu pertama bernilai 1, lalu I kurang dari 20. Nah, ini 20-nya kita ganti nih supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array sini. Nah, untuk mengetahui jumlah data yang ada di array sini, kita console log dulu di sini, console.log nama guru.length. Yang artinya supaya kita bisa tahu jumlah panjang data dari sebuah array. Oke, kalau kita reload maka ada 4 nih jumlah datanya. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru.length, titik length. Nama guru titik length. Kayak gitu. I sama dengan I plus 1 atau kita bisa ganti dengan cara I plus plus. I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. Penulisan di sebuah codingan ya, biar lebih sederhana pakai I plus plus. Untuk bagian console log kita bisa hapus aja. Nah, lalu kita console log di sini nama gurunya, ini hapus isiannya, nama guru dalam kurung alias siku-siku gitu karena kita mau memapping datanya sebanyak I. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam sini. Kalau kita reload maka Fikri, Retno, Bunga, undefined. Undefined itu siapa? Dea. Kenapa? Karena mulainya dari 1 bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita reload maka Dea, Fikri, Retno, Bunga. Ini undefined apa? Karena kita pakai sama dengan di sini. Jangan pakai sama dengan. Kita reload. Dea, Fikri, Retno, Bunga. Aman muncul di sini. Kalau dibaca kurang lebih kayak begini bro. Pertama, nilai I atau urutan itu 0 ya kan. Terus I akan di looping sebanyak jumlah data yang ada di sini. Lalu ditambahkan I-nya. Lalu yang kita console log adalah nama guru indeks keberapa. Nah, di sini kan tuh nilai I bertambah terus nih, bro. I pertama itu sama dengan 0, terus I kedua sama dengan 1, I ketiga sama dengan 2, ya kan? I1, I2, I3, sampai seterusnya I4. Nah, artinya ketika kita console log yang ini, nama guru I, ini kan terlooping terus nih. Si I ini akan ngikut ini sebenarnya. Jadi akan kayak gini nih, 0, 1, 2, 3. Terlooping sebanyak 4 kali sampai ke nilai I yang ada di sini secara dinamis. Jadi bakal muncul si semua ini gurunya. Tapi kalau di sini gua pakai manual kayak gini, nama guru urutan ke 0 yang artinya itu Dea, ya tetap aja bro kayak gini, malah Dea-nya doang yang di looping 4 kali. Kalau misalkan di sininya 1, berarti si Fikri akan terlooping sebanyak 4 kali. Sedangkan kita mau melooping ini semua supaya muncul terpecah-pecah semuanya. Jadi di sini sebanyak I. Ya gitu. Dan kayak gitu hasilnya. Cukup pusing kan untuk bagian for kalau digabung sama array. Nah, nanti kalau kerja pun gitu. Penggabungannya bukan cuman sekedar for dengan array, nanti bahkan ada objek, ada segala macam segala gitu. Cuman untuk tahapan awal kayaknya belajarnya gini dulu aja supaya
ada gambaran kurang lebih kayak gimana. Ini juga udah mungkin cukup pusing bagi kalian yang baru pertama kali ngoding, tapi kalau kalian cukup mengerti ya itu berarti ada pertanda baik ke depannya gitu. Masa depannya lumayan cerah. Tapi kalau masih bingung, silahkan dicoba-coba dan dipahami, di playback terus menerus ya bro ya. Nah untuk looping nggak cuma for, ada juga yang namanya while. Jadi kita akan coba di sini pakai while. Ini gua komen dulu ya. Untuk cons ini gua hapus aja dah. Gua hapus. While itu sama aja. Jadi pertama sintaksnya seperti ini, while, lalu kurawal kayak gitu. While kita bikinlah di sini variabel di luar while ya. Taruh variabel i sama dengan 0. Boleh. While i kurang dari 10, apa yang akan kita lakukan? Kayak tadi aja sama. Console.log Dea Afriza. Ya, jangan lupa tambahkan di sini i++. Jadi ini kalau dibaca, kita punya nilai i pertama kali, nilai i-nya tuh 0. Terus kita looping dengan metode while, dia akan berhenti jika i-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini dan tereksekusi di sini. Jadi kalau kita save Dea Afrizal sebanyak 10 kali. Kalau ini gua ganti jadi 20 sama aja sebenarnya. Nah, berbeda dengan yang do while. Ini while ya. Kalau do while itu agak beda. Jadi kalau do while itu sintaksnya seperti ini. Do lakukan apa? While gimana gitu kurang lebih. Jadi do lakukan dulu misalnya console.log Dea Afrizal while i sama dengan kurang dari 10. Taruhlah. Ini while yang ini gua hapus ya. Ntar kita bakal tahu bedanya apa. Jangan lupa ditambahkan di sini i++. Sorry di sini. Lakukan penambahan nilai i yang tadinya 0 sampai i-nya bernilai kurang dari 10 yang tadinya 0. Bedanya kalau do itu akan dilakukan dulu, dieksekusi dulu sekali ini penambahannya, baru dia akan mencari kondisinya. Kalau yang while dia akan mencari kondisinya dulu baru mengeksekusi. Tapi kalau yang do itu dia eksekusi dulu satu kali di sini baru ngecek ke kondisi. Jadi kalau kita reload itu masih sama aja kayak gini. Cuman kalau kondisinya nggak matching nih ya, taruh di sini 10 ya. Terus gua reload, maka dia akan tereksekusi Dea Afrizal satu kali. Sedangkan di sini kondisinya 10. Tapi di sini while-nya ketika i kurang dari 10. Sedangkan di sini i kan 10. Jadi harusnya tidak ada yang tereksekusi. Tapi kalau kita pakai while, ini aman. Kalau pakai do itu bakal tereksekusi satu kali. Kalau pakai while nih, gua pakai while lagi ya. While i kurang dari 10, lakukan i++ console.log Dea Afrizal. Nah, kalau tadi kan muncul ya Dea Afrizal di sini. Ini kalau gua reload, dia nggak akan muncul karena dia itu akan mencari kondisi ini dulu. Ya, kondisinya ini kan nggak cocok, bro. I kurang dari 10 kan nggak. Ini kan 10 sama dengan 10, bukan kurang dari 10. Kurang dari 10 itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Nah, jadi si while itu nggak akan mengeksekusi codingan yang ada di dalam sini kecuali kondisinya cocok. Tapi kalau do while mau kondisinya kayak gimana pun dia akan mengeksekusi terlebih dahulu satu kali, baru dia akan pergi ke kondisinya. Gitu kurang lebih ya. Oke, untuk terakhir ada tugas kecil buat kalian semua. Jadi tugasnya kurang lebih kayak begini. Akan gua contohkan. Pertama, kita akan pakai yang namanya prom untuk mengetahui ya. Sorry, ini kita ganti tugas kecil. Prom untuk mengetahui saldo akhir dari apa yang diinputkan oleh user. Oke, ini tugas pertama. Lalu tugas kedua adalah menentukan hari dari tanggal yang ada saat ini di komputer kalian, di PC kalian. Oke, gua akan kasih clue nomor 2. Kalau nomor 1 kan itu mudah ya. Nomor 2 itu kita harus cari tahu dulu sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini let hari sama dengan new date kayak begini. Kita save console.log harinya biar tahu bener atau enggak. Kita refresh browsernya. Nih, harinya adalah Monday, Februari 06 2023. Nah, kita tuh butuh monnya, Monday-nya, harinya supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari keberapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingannya seperti ini, get day, kayak begini. Dan kalau kita console.log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin.
Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. 7 itu Minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini kurang lebih. Hari ini adalah hari ini adalah hari 1. Nah, satunya ini ganti jadi Senin. Ya, kalau 2 berarti jadi Selasa. Kalau 3 jadi Rabu, kayak gitu-gitu. Ini mau konsolog, mau alert juga boleh. Terserah kalian. Tugasnya kurang lebih itu aja untuk kalian. Silahkan diulik semuanya. Dan nanti kalau udah kelar silahkan tag Instagram gue dea.afrizal. Kalian tag aja hasil tugasnya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau berhasil gue akan restory ya bro ya. Kurang lebih kayak gitu untuk belajar JavaScript di video kali ini. Mungkin nanti akan ada lanjutan di part 2-nya masih untuk pemula sampai nanti kita akan belajar yang advance seriesnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya karena gue akan update terus setiap hari seputar bahasa pemrograman ataupun teknologi lainnya. Thank you banget udah nonton tutorial ini sampai akhir. Buat kalian yang struggling sampai sekarang dan mencoba-coba walaupun error tapi tetap mencoba, tetap semangat. Karena gue yakin suatu saat lo akan berhasil. Yang penting teliti dan juga cermati apa yang kalian ketik dan perhatikan aja. Beda koma itu ngaruh, beda titik itu ngaruh, beda spasi itu juga ngaruh, huruf gede, huruf kecil itu juga berpengaruh. Jadi silahkan di troubleshooting sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga harimu menyenangkan. Salam God bless, kurung kurawal. Oke, ini untuk pemrograman JavaScript yang pertama. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu belajar dasar pemrograman JavaScript atau DOM. Oke, kita lanjut lagi mempelajarinya. Oke, disimak sama-sama. Lihat di YouTube gue tuh udah ada satu playlist baru namanya JavaScript tutorial dan ini khusus untuk seputaran JavaScript. Buat kalian yang masih pemula pengen belajar dari nol, itu ada playlistnya. Bisa dicek di homepage gue atau masuk ke menu playlist ini, atau kalian bisa klik juga di bagian judul dari playlistnya di sini. Kalau kalian klik akan muncul nggak banyak sih, masih 2 video, jadi bakalan gua update terus untuk playlist JavaScript-nya. Nanti kalau kalian cek ke dalam playlistnya, di sini bakal sesuai urutan ya. Jadi yang paling atas tuh yang awal, terus lanjut ke 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Cuman memang kalau dibilang struktur nggak terlalu terstruktur juga, tapi intinya semua materi JavaScript akan gua masukkan ke playlist ini dan kalian bisa pilih sesuai dengan judulnya. Semua yang gua masukin berupa JavaScript ke dalam playlist ini itu adalah yang sering gua pakai di industri ataupun pas gua belajar dulu bahkan gitu ya. Gua belajar apa aja akan gua masukkan ke sini. Kita langsung masuk aja ke video kali ini. Kita akan belajar yang namanya DOM atau Document Object Model. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang DOM itu kurang lebih kayak standarisasi dari W3C atau World Wide Web Consortium. Susah banget ngobrolnya memang. Itu biar bisa ngakses atau ngupdate konten elemen yang ada di HTML. Termasuk strukturnya bisa kita update juga, dan juga stylingnya bisa kita isi langsung dari JavaScript kurang lebih. Itu yang disebut dengan DOM, Document Object Model. Di tutorial kali ini gua akan coba sharing seputar beberapa poin, kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama itu kita akan belajar yang namanya elemen manipulation. Ya sesuai seperti judulnya aja bahwa kita akan bermain DOM. Jadi udah pasti nggak jauh dari yang namanya elemen manipulation. Kita akan belajar menambahkan elemen dari JavaScript langsung ke HTML-nya, ataupun memanipulasi datanya juga bahkan, atau menghapus dan lain-lain kurang lebih. Terus yang kedua gue akan coba sharing seputar data selector di dalam JavaScript yang sering kita pakai aja gitu ya. Dan yang ketiga kita akan belajar yang namanya styling langsung di JavaScript. Lalu yang keempat kita akan belajar yang namanya event, dan juga yang terakhir itu nomor 5 ada tugas kecil. Untuk persiapan seperti biasa sama aja, masih pakai struktur folder yang terakhir kita pakai belajar di beberapa video pemula JavaScript di playlist gua. Masih folder yang ini, belajar JavaScript dasar, dan di dalam folder tuh cuman ada index.html dan juga main.js ya. Buat kalian yang belum tahu isian foldernya kayak gimana, dan kalau lu belum punya, lu bisa ikutin playlist gua yang JavaScript itu dari video yang satu dulu biar bisa foldernya sama kayak kita. Oke, kita mulai. Di sini gua akan buka VS Code-nya. Untuk buka VS Code mungkin kalian udah bisa ya harusnya, atau memasukkan project ke dalam VS Code itu kalian harusnya udah bisa karena kalian harusnya udah nonton dulu video-video sebelumnya.
Oke, di sini ada indeks HTML, gua rekap sedikit, dan juga di sini main.js gua kosongkan, nggak ada apa-apa karena kita akan belajar dari nol lagi untuk DOM, dokumen object model, karena itu berbeda ranah dari yang sebelumnya di tutorial gua di playlist JavaScript-nya. Untuk indeks HTML-nya itu cukup kita panggil JavaScript-nya doang di sini. Di baris ke-7 kurang lebih di HTML-nya itu kita integrasikan main.js-nya ke dalam HTML sini kayak begini. Oke, di sini strukturnya cuma punya title doang. Title-nya di sini ada De Afrizal dan juga ada H1 belajar JavaScript dasar. Kita mulai dokumen object model yang pertama di main.js. Kita akan coba mengubah isian dari indeks HTML ini lewat JavaScript tanpa kita ngoding di HTML-nya. Oke, itu tujuan kurang lebih kalau kita bermain DOM, salah satunya itu ya. Kita open dulu untuk indeks HTML-nya. Gua klik 2 kali, muncul seperti ini, dan kita akan mulai coba perhatikan di bagian atas sini. Title itu masuk ke bagian De Afrizal sini. Dan salah satu hal yang paling sederhana di dalam dokumen object model adalah merubah bagian-bagian ini gitu ya. De Afrizal akan kita ganti dengan kata-kata lain. Di dalam indeks HTML itu ada De Afrizal, gue nggak akan ubah, jadi kita ubah dari main.js. Gimana cara ngubahnya? Kalian tinggal ketik aja dokumen titik title, karena di sana kan namanya title, maka lu bisa masuk langsung ke sini dengan keyword awalnya tuh document, terus pakai titik title. Karena ini objek, jadi dia masuknya pakai titik gitu ya, untuk masuk ke dalam sesuatunya. Dokumen tuh bawaan dari sononya, dari JavaScript-nya, lu nggak usah terlalu banyak mikirin ini. Ini bagian dari window object kalau nggak salah, gue lupa juga dah secara teorinya. Tapi intinya kalau mau masuk ke bagian title, lu ketik aja dokumen.title. Cuman sebelum kita ubah, lu mesti tahu dulu apa isi dari dokumen.title sebenarnya, ada atau enggak. Dengan cara troubleshooting yang selalu gue bilang, dengan cara apa? Masih ingat? Console.log dalam kurung dokumen.title. Jangan lupa di save. Terus lu pergi ke browser lagi dan refresh browsernya. Kalau tidak terjadi apa-apa karena di sini kita bermainnya console log, maka kita pergi ke klik kanan, inspect, cari di bagian console sini. Oke, console. De Afrizal. Jadi dokumen title saat ini adalah De Afrizal. Mana tadi? Aduh. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita ubah dokumen.title, ini masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, materi yang assignment to variable, kurang lebih assignment values to variable. Jadi kita masukin values baru untuk title, yaitu taruh aja di sini, siapa nama lu? Fikri Gobles misalnya gitu ya, Fikri Gobles. Lu save lagi, oke? Lu lihat ke bagian browser, kalau lu refresh, bagian title di bagian sininya, di bagian tab browsernya itu berubah jadi Fikri Gobles. Kalau kita console log di bagian sini untuk dokumennya lagi, console.log dokumen.title, maka title terakhir itu akan menjadi, kalau kita refresh, Fikri Gobles. Yang awalnya De Afrizal berubah menjadi Fikri Gobles. Itu materi pertamanya, sederhana. Kita nggak akan terlalu banyak mainin si title, jadi ini console gua hapus dulu. Ini gua hapus. Kalau kita mau ambil isian HTML-nya, ini H1 ini, itu berarti dia kan ada di dalam body, maka kita bisa panggil dia lewat dokumen.body. Cara mengetahuinya seperti biasa, troubleshooting dengan cara console log dulu aja. Console.log save. Lu akan lihat ada apa aja elemen yang ada di dalam body. Kalau kita refresh browsernya, body muncul ke sini dan isinya adalah H1 belajar JavaScript dasar bla 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 bla. Sekarang gua akan hapus H1-nya biar kita bermain full dari JavaScript-nya aja. H1 di HTML-nya kita hapus semua. Oke, sisain cuman script doang sini. Dan ini kayak begini. Jadi kalau kita save di browser tidak akan muncul apa-apa. Dan kita akan munculkan lewat JavaScript di sini. Oke. Dokumen.body itu kan isi dari bodinya. Nah, isi dari bodinya kita bisa timpah dengan sesuatu hal. Caranya, kita bikin variabel dulu biar gampang untuk dokumen bodinya. Bikinlah cons body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ringkas gitu ya. Dan kalau lu mau isi bagian bodinya dengan sesuatu, lu bisa pakai yang namanya body append. Dalam kurung isi apa yang mau lu keluarkan di browser gitu. Taruhlah di sini seperti biasa ya, hello world. Hello world. Ya begitu.
save. Kalau lu refresh ke bagian sini, maka hello world akan muncul ke dalam browsernya. Yang artinya append itu untuk mengisikan sesuatu ke dalam sebuah elemen. Nah, di sini elemennya adalah si body. Ya, kalau body pakai sama dengan kayak title bisa nggak bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world, save. Kalau di refresh nggak bisa. Assignment to a constant variable. Kalau ini gua ganti jadi let karena cons adalah konstanta, nggak bisa diganti nilainya, maka kalau gua refresh pun tetap gak muncul apa-apa ya, karena berbeda. Untuk title memang seperti ini. Kalau untuk bagian body ke dalam itu kita pakai yang namanya append. Jadi di sini gua cons aja dulu. Nah, kayak gini aja. Terus di sini tadi apa ya? Jadi gua lupa. .append, body.append, append atau append sih? Append aja ya ngomongnya. Hello world, maka dia akan muncul ke browser. Pada berhasil gak bro sampai sini? Harusnya berhasil ya. Oke, misalkan gue pengen bikin H1 lagi. Ya kan tadi H1-nya hilang. Jadi di bawah sini kita coba create element ya dengan cara document.create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, document.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalkan kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini nggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Oke, tuh. Cuman kayak begini hello world, nggak ada H1, nggak ada apa-apa di bagian elemen sini. Di bagian konsol pun nggak ada apa-apa juga. Untuk mengisinya itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya kurang lebih. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai append juga untuk mengcombine sesuatu. Tapi untuk mengisi ini kalian bisa masukin dulu ini ke dalam variabel biar lebih enak lagi. Taruhlah cons H1 title misalnya gini ya, atau title doang dah. Ntar lu pusing lagi sama yang atas. H1 dah gini doang ya. Cons H1 sama dengan create element H1. Oke. Terus kalau mau diisi itu lu tinggal ketik aja H1 titik. Ada 3 cara nih di sini nih. Lu bisa pakai yang namanya inner text, inner HTML, ataupun bahkan lu bisa pakai yang namanya text content. Kayak begini. Taruhlah kita pakai yang text content ya. Text content sama dengan anjay ini H1 bro gitu misalnya. Kalau lu save terus lu reload lagi browsernya, masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Kalau pengen nampil ke bagian depan kita mesti append-kan ini kemana. Nah ini elemen tuh belum di dalam body, belum di dalam mana-mana. Supaya dia bisa masuk ke dalam body, maka kita append-kan ke dalam body dengan cara seperti ini. Body.append, aduh gak enak banget nyebutnya. .append, apa yang mau di-append-kan? Yang mau di-append-kan kan tadi kalau di atas itu kan hello world ya, string langsung kayak begini. Nah sekarang gua pengen yang masuk ke dalam body itu bukan string ini, tapi elemen yang udah kita bikin ini H1. Ngerti nggak tuh? Harusnya ngerti ya. Tinggal masukin aja ke sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay ini H1 bro. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanyain dulu di kolom komentar bro, biar nggak pusing berkelanjutannya nanti gitu. Jadi kurang lebih ya gitulah ya, intinya ini body. Kalau mau diisi bisa dengan cara append. Isian di body HTML sini tuh bisa dipakein append untuk mengisikan sesuatu. Apapun itu, mau string, mau elemen itu bisa. Tapi kalau string ya langsung aja kayak gini. Kalau elemen, syaratnya lo harus bikin dulu elemennya. Apakah H1, H2, H3, div, tabel ataupun lain-lain. Elemen atau elemen sih? Elemen lah, elemen ya. Nah di sini kan kita udah bikin H1 variabel yang nampung elemen baru dengan elemen H1 ya. Jadi kita bikin elemen H1 atau heading 1 yang artinya teksnya besar. Terus ini kan kalau kita sebaris ini doang belum ada isinya dong. Itu baru elemen H1 seolah-olah kayak begini doang nih kalau di HTML-nya. H1 tutup H1 kayak gitu doang. Terus di bagian sini itu kita isi teks kontennya yang artinya di tengah-tengah sini di dalamnya itu kita isi bro. Jadinya ini keluar seperti ini H1 anjay ini H1 bro gitu. Nah kenapa? Karena ya ini kan yang kita isi di dalam H1 text content isinya anjay ini H1 bro.
Nah, kenapa kalau nggak di-append dia nggak muncul ke bagian browser? Karena kan ini mau dikemana ini? H1 ini mau dikemana ini? Hasil akhir ini nih, ya mau dimasukin ke dalam body dong, karena kan HTML itu ada di dalam body kalau mau muncul ke browser ya kan. Jadi kita append lah, apa yang di-append, append H1 yang di-append gitu. Mengerti dong. Oke, lanjut ya, kita coba bikin pakai yang lain-lain. Taruhlah di sini kalian bikin lagi elemen baru, cons nama saya misalnya gitu, sama dengan document.createElement pakai P aja misalnya ya kan. Terus lu masukin di sini copy si nama saya variabelnya dot. Tadi kan teks konten nih. Kita coba pakai yang lain ya, pakai inner HTML sama dengan Dea Afrizal. Ini sebenarnya sama aja, teks konten inner HTML, cuman ada perbedaan sedikit nanti. Tapi intinya sama-sama muncul ke bagian browser. Ntar gue jelasin. Kalau kita save dan kita reload, dia tidak akan muncul. Nah, masih ingat kenapa dia nggak akan muncul? Karena belum di append, betul sekali. Jadi body.append itu kita masukin nama saya gitu ya. Save, kalau kita reload, boom, Dea Afrizal muncul. Oke, sekarang kita pakai yang satu lagi, cons nama kamu sama dengan document.createElement. P lagi dah boleh, atau B dah. Nama kamu titik inner text sama dengan nama kamu siapa? Fikri Gobles. Kalau di refresh, ini di save ya, terus di refresh itu nggak akan muncul. Tapi kalau kita append kan, append nama kamu, save terus lu reload lagi, ada Fikri Gobles berupa tag B, Dea Afrizal berupa tag P, H1 Anjay berupa H1, hello world string kosong karena tadi di append di atas kosong. Jadi ini kita hapus saja. Begini. Pusing sampai sini? Seharusnya tidak ya. Nah, ini perbedaan ketiga ini, salah satu yang paling mencolok adalah kalau kita injek lagi ke bagian, kok injek sih? Kita masukin lagi sebuah elemen ke dalam sini, taruhlah yang teks konten di sini ada i ya di dalamnya, i kayak gini. Terus di sini, oh jangan i, marquee gitu, marquee. Nah, tutup marquee-nya. Ini cara-cara jadul yang menakjubkan dulu waktu pertama kali ngoding. Nah, ya kayak gini ya. Ini kan elemen HTML yang membuat teksnya bergerak nih. Kita masukin semuanya ke sini. Ntar kita lihat yang bergerak yang mana. Marquee. Ya, lu masukin sendiri aja, pokoknya mah ikutin aja. Tutup marquee. Nah, kita save. Nanti kalian bisa tahu nih perbedaan antara teks konten, inner HTML dan inner text itu apa. Oke? Marquee ini artinya membuat teksnya berjalan dari kanan ke kiri, kurang lebih kayak gitu. Kita coba reload. Refresh. Silahkan. Ada yang tahu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Yang mengerti berarti Anda siap lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak mengerti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya. Gimana? Coba, udah komen udah? Pause dulu videonya bro, gua mau ngopi dulu. Gua tidak akan menjelaskan apa perbedaannya, cukup dibuktikan saja kurang lebih seperti itu dan kalian simpulkan masing-masing. Kalau merasa kalian nggak yakin ya silahkan browsing sendiri atau cari di video lain di YouTuber lain ya. Kita lanjut lagi. Ini materi yang kurang lebih seputar append-appendan lah ya. Bosen ya, kita move lagi ke materi berikutnya tentang data selector. Oke, ini akan gua hapus semuanya sampai sini. Sampai body juga akan gua hapus sebenarnya. Nah, gini aja. Oke. Cuman bermain di title ini doang, terus di HTML kita akan masukkan sesuatu. Taruhlah kita akan bikin yang namanya tombol, boleh di sini ya. Tombol, button, testing atau jangan testing deh. Halo, klik saya gitu ya. Klik saya. Oke. Terus di sini kita punya ID. Pertama kita get by ID dulu ya. Jadi di sini ID-nya misalnya ID itu kurang lebih untuk ngasih tahu
ini button tuh spesifiknya apa sih? Nah, supaya kita dari JavaScript bisa tahu ini button tuh punya nilai, jadi kita langsung masukin aja, taruh di sini btn misalnya gitu ya. btn 1 dah. Klik saya 1 misalnya gitu. Gua copy ini ke bawah, Ctrl C, Ctrl V. Ini klik saya 2, ID-nya btn 2. Oke, kita reload lagi browsernya. Reload. Ada klik 1 dan klik 2 ya. Oke, console log. Kalau diklik tidak terjadi apa-apa ya. Jadi kita akan coba modifikasi tampilan tombolnya. Jadi kita panggil dulu bagian ID-nya di dalam JS dengan cara taruhlah tadi namanya btn1. Kita bikinkan variabel penampungnya namanya const btn1 sama dengan document.get element by ID dalam kurung. Nah, ini adalah nama ID-nya. ID di btn1 tadi apa? Di button yang pertama itu ID-nya btn1. Kalau lu cek sini, ID btn1. Terus untuk yang kedua kita copy juga ini sama btn2. Ganti aja tinggal 22 kayak gitu. Kalau kita console log btn1-nya, console log btn1. Pas kita refresh browsernya, maka akan muncul button 1 ya enggak? Klik saya 1 sini muncul. Kalau kita console log yang btn2, maka btn2 langsung muncul ke bagian konsol. Artinya kita udah bisa menseleksi lewat JavaScript yang mana elemen tersebut yang mau kita ubah nantinya. Nah, misalkan yang elemen 1 alias button pertama itu akan kita ganti tampilannya. Gua nggak mau ada bordernya, misalnya kayak gitu. Kita coba di sini sekaligus juga dengan styling ya. Jadinya btn1.style. Nah, dot misalnya gua mau hapus bordernya. Langsung aja masuk ke elemen ke style CSS yang harus kita lakukan kalau mau mengubah border apa? Border kayak gini ya. Sama dengan pakai string none yang artinya border akan gua hilangkan untuk button pertama. Paham gak tuh? Button pertama style bordernya gua bikin none. Ini memang gabung sama CSS sih kurang lebih, tapi ya sedikit aja lah ya. Jadi kalau kita refresh maka dia jadi seperti itu buduk, nggak ada bordernya bro ya. Untuk yang 1, kalau yang 2 masih aman. Lu juga bisa timpah-timpah dengan styling lainnya. Taruhlah btn1.style.padding misalnya sama dengan 8px kayak gitu. Save. Terus btn1.font size sama dengan misalkan 24px. Terus btn1.background sama dengan misalkan warna backgroundnya itu tomato kayak gitu ya. Terus udah gini dulu misalnya. Kalau kita refresh, waduh gitu ya. Kurang lebih itu berbeda sama button yang sebelah sini. Itu via JavaScript. Kurang lebih dengan cara yang seperti ini. Ini kalau bicara styling lewat JavaScript ya. Jadi pakai pemanggilan getElementById itu bisa, atau pakai yang satu lagi. Nah, btn2 itu akan kita panggil dengan cara yang lain. Taruhlah di sini bukan ID nih. Misalkan kita punya kelas. Ya kan, biasa HTML itu ada kelas untuk supaya kita bisa styling pakai kelas gitu kurang lebih. Taruhlah di sini kelas btn. Jangan btn lagi dah, ntar lu pusing. Ya boleh deh btn2. Nama kelasnya btn2, kalau ini ID btn1. Untuk panggilnya bisa pakai cara yang paling mudah sebenarnya daripada getElementById. Ini hanya spesifik, hanya bisa manggil ID doang. Kalau pengen universal itu bisa pakai btn2 sama dengan document.querySelector. Nah, dalam kurung lu masukin apa? Misalnya titik. Tadi kan nama kelas tuh pakai titik manggilnya. Kalau ID itu pakai pagar manggilnya. Kalau titik itu pakai kelasnya apa tadi namanya? btn2. Oke. Kalau kita console log btn2-nya itu menghasilkan hal yang sama kayak tadi. Tuh, masih sama aja kayak tadi. Jadi, ini untuk data selector ya, untuk manggilnya bisa pakai getElementById. Nggak perlu lagi pakai pagar di sini, nggak perlu lagi pakai titik, tinggal langsung masukin aja spesial khusus untuk ID. Kalau query selector itu bisa untuk apa aja? Lo mau pakai pagar untuk ID bisa. Lo mau pakai titik untuk kelas juga bisa. Nah, di sini juga lo bisa langsung masukin untuk elemen HTML-nya mau apa. Misalkan lo mau munculin yang button ini, lo tinggal panggil aja langsung bisa kayak gini juga button, cuman nggak spesifik jadinya ya, nggak tahu button yang mana karena kita kan masukin elemen button. Yang pasti nanti akan muncul yang pertama ini,
ya. Yang ini nggak akan muncul di konsol log kita. Jadi kalau kita konsol log btn2-nya atau btn doang taruhlah ya. Karena kita nggak spesifik mau cari apa yang mana, kelas yang mana, ID yang mana. Kita langsung ke semua elemen button itu kita cari, kita dapetin yang pertamanya yang mana. Misalkan kalau kita refresh, ya ini dapatnya yang saya satu ini, gitu ya. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu event. Jadi di tombol sini kita bisa punya event Pak. Di yang satu akan gua masukkan sebuah event namanya on click. Sama dengan lu bisa pakein alert langsung. Ini nggak di dalam main.js ya, ini di HTML-nya langsung. Alert misalnya kayak gini. Aku diklik gitu misalkan ya. Pakai string 1. Jadi ininya string 2 di luar, terus alert string 1 di dalam atau kutip 1 di dalam. Aku diklik, tutup lagi pakai kutip 2. Nggak boleh kutip 2 semuanya, nanti error. Jadi kalau di luar udah kutip 2, di dalamnya kutip 1, atau di luar kutip 1, di dalamnya kutip 2. Harus agak beragam gitu bro ya. Namanya juga hidup, nggak boleh monoton. Harus ganti-ganti terus kayak gitulah. Pacar lagi ya. Refresh langsung. Kita coba reload. Dan kalau lu klik saya, maka aku diklik. Kalau yang ini kan belum, ya enggak? Nah, lu lakukan hal yang sama untuk yang bagian kedua ini. Ini untuk on click. Nah, kalau mau masukin on click ini ke dalam JS-nya itu pakai dua cara bisa ya. Pakai cara pertama itu langsung kita bikin function di JavaScript-nya, atau pakai cara kedua itu kita bikin sebuah event listener. Tapi kita akan coba bikin function aja di JavaScript-nya supaya nggak terlalu pusing juga. Kita langsung bikin aja di sini nih. Di dalam on click ini taruhlah nanti kita bikin function di dalam JavaScript-nya adalah function namanya misalnya ganti warna. Pakai buka tutup kayak gini ya. Nah, artinya ketika tombol ini diklik, kita akan cari ganti warna. Cari function ganti nama yang ada di dalam script main.js. Karena sekarang belum ada, jadi pas diklik itu belum di refresh, sorry. Ganti warna is not defined. Kelihatan di bagian konsol ya. So kita bikin dulu di bagian main.js. Ini konsol gua hapus dulu. Kita bikin function yang namanya adalah ganti warna. Pakai kurawal kayak gini. Bikin dulu konsol log biar aman. Nah, gitu ya. Setidaknya pas diklik ini tombol akan mengarahkan si button ini untuk masuk ke bagian JavaScript yang fungsinya itu ganti warna. Yang mana isi ganti warna adalah aman gitu. Jadi kalau kita save dan kita reload, pas diklik mestinya di sini akan muncul tulisan aman. Ya, berarti fungsi tuh. Klik lagi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau di sininya kita ganti jadi alert, ditambahin misalnya di bawah alert aman. Kita refresh lagi. Aman muncul sini. Oke. Sekarang kita combine, Pak. Gimana kalau pas diklik ganti warna, itu warna buttonnya berubah. Yang tadinya buttonnya tomato, ya kan? Kalau lu cek nih warnanya, pas diklik dia ubah jadi biru misalnya gitu. Jadi di sini tinggal ini hapus dulu ya. btn1 karena kita udah punya button satunya itu yang mana? .style.background sama dengan taruhlah kita ubah jadi aqua alias biru. Aqua itu biru kurang lebih ya. Jadi kalau kita reload, pas diklik harusnya dia berubah biru harusnya. Nah, ada yang sudah berhasil? Ganti warna untuk merubah warna backgroundnya sesuai aja gitu kan. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian event yang berikutnya. Ada yang namanya on mouse over. On mouse over itu supaya ketika mouse kita masuk, kita bisa melakukan sesuatu, men-trigger sesuatu. Taruhlah di sini on mouse over kayak begini sama dengan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Taruhlah alert dulu di sini. Hehehe gitu ya. Untuk ngecek dulu sebelum masuk ke JavaScript. On mouse over alert hehehe. Ketika kita refresh, terus mouse-nya kita geser ke bagian button ini, tuh kan, kepencet, muncul hehehe. Kalau mouse tuh masuk lagi, gue mau jelasin dulu Pak. Kalau masukin ke sini, hiya, tuh, lagi ya, hiya, iya, hiya. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan sesuatu lewat trigger tersebut. Ketika mouse kita masuk, kita mau ngapain? Nah rencananya gue pengen ketika mouse ini masuk bukan alert tapi ubah. Ini tuh ya. Tapi ubah bagian klik saya, tulisan klik saya satu dengan lain-lain. Oke, kita coba. Masuk ke bagian main.js. Kita bikin sebuah function lagi. Function ubah
text. Nah, terus kita bikin kayak gini, console.log ubah teksnya. Oke. Kalau udah bikin function di main.js, kita bisa arahkan bagian mana yang mau diarahkan ke function tersebut. Bagian mouse over. Karena yang on click udah keganti warna, yang on mouse over gue mau arahkan ke bagian ubah teks. Jadi ini kita hapus, ubah teks. Save. Kalau kita refresh, nah, pas mouse kita geser harusnya di sini konsol ada muncul ya, karena di codingan main.js tadi itu ada ubah teksnya. Coba tuh ubah teksnya 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengubah teksnya ketika mouse-nya datang. Nah, untuk mengubah teksnya bagaimana? Gabungin lagi materi yang tadi di awal, bro. Ini gua hapus btn1 dot text content. Bisa ya? Text content sama dengan apa misalnya? Hihihi misalnya gitu ya. Hihihi, hahaha. Bolehlah. Save. Terus pas kita reload, seret kosong ya. Perhatikan tulisan klik saya satu ini. Kalau gua mouse ke sini, hahaha hihihi. Berhasil? Sama nggak? Reload lagi ya. Mouse-nya geser ke dalam. Bah. Ada satu lagi yang namanya on mouse out. Jadi ketika mouse kita keluar, kita balikin lagi ke seperti semula. Caranya di sebelah sini kita tambahin lagi on mouse out. On mouse out. Nah, sama dengan alert dulu seperti biasa. Out. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau di save kurang lebih kayak beginilah hasilnya ya. Jangan lupa kita cek pakai alert dulu, terus kita reload. Kalau mouse kita masuk, klik saya akan berubah jadi hahaha hihihi. Kalau mouse kita keluar dari tombol ini, out. Rencana gua adalah pas keluar balikin lagi teksnya jadi teks yang original, yang mana sebelumnya adalah klik saya satu. Nah, kalau kita bikin satu function namanya itu function oritext misalnya gitu ya, alias mengembalikan lagi teks. btn1 text content sama dengan klik saya satu tadi kan gitu ya. Jadi kita bisa arahin ke sini ketika mouse-nya keluar. Mana tadi? Nah, ini alertnya kita hapus, arahin ke ori text. Jadi kalau kita save ya, ini on mouse over ubah teks, on mouse out ori text. Ini codingannya. Kalau kita save dan kita reload, tuh, dia bolak-balik terus. Klik saya satu, set, hihihi. Pas diklik berubah jadi biru, pas keluar jadi klik saya satu, balik lagi, kayak gitu kurang lebih. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita bikin default untuk text kontennya. Jadi di sini kita bikin aja langsung nih. btn1.text content sama dengan klik saya satu. Jadinya untuk ori text itu kita tinggal nggak usah kayak gini. Default text kontennya adalah klik saya satu. Nah, nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi text content hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya satu ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini karena untuk isi kontennya itu sudah di dalam JavaScript yang mana klik saya satu. Jadi kalau kita refresh masih sama aja kayak yang tadi. Nah, klik saya satu, pas kita geser, hihi balik lagi, gagal karena kita salah panggil. Harusnya ini jadi sebuah variabel const default text sama dengan ini, masuk ini sini. Ini default text. Nah, ngerti nggak? Kayak yang materi awal tadi kemarin. Kok tadi sih? Kemarin tuh variabel, terus variabelnya adalah klik saya satu, global variabel ya ini ya. Terus btn1 text content isinya adalah default text yang mana berarti sama dengan klik saya satu. Jadinya pas di bawah lebih enak gitu manggilnya, btn1 titik text content sama dengan default text gitu. Jadi kalau sudah kita coba refresh lagi. Set klik. Nah, gitu ya. Gua kasih clue satu kali lagi sebelum kita masuk ke tugas ya. Contoh, misalkan pas diklik selain ubah warnanya, gua pengen juga munculin sesuatu. Jadi kita pergi ke bagian function yang pas diklik teh mana, ganti warna ini ya. Pas diklik ganti warna,
Gua akan tambahkan juga sesuatu, kita akan create elemen di dalam ganti warna sini, atau untuk lebih relevan lagi kita ganti, jangan ganti warna untuk function yang dikliknya, on click jangan ganti warna tapi klik button, gini boleh ya, klik button. Terus kita ganti di sini yang tadinya ganti warna jadi klik button. Ketika diklik button akan merubah background warna. Terus ketika diklik button kita akan ngapain lagi? Ini sebagai clue tugas, diingat-ingat ya. Gua akan create sebuah elemen di sini, cons, taruhlah di sini new text sama dengan dokumen create element p. Lalu new text akan gua isi dengan text content halo Bung, apa kabar, misalkan gitu. Lalu gua akan append ini ke body.append new text. Bodinya kagak ada. Bentar, kita panggil lagi bodinya, tadi udah dihapus lupa. Cons body sama dengan dokumen .get .body. Sorry. Jadi kalau gua refresh, ini kan kayak gini. Kalau diklik selain dia merubah warnanya menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Tahu? Halo Bung, apa kabar? Nah, aman ya, kita masuk ke tugas ya. Tugas kecilnya adalah munculkan sebuah elemen HTML baru dengan isi berupa teks bertuliskan nama kalian. Oke. Tapi bukan ketika tombol diklik. Bukan. Tapi melainkan ketika tombol ini digeser ke sini, ya, digeser nih mouse digeser ke yang klik 2. Kalian kerjanya di klik 2 aja ya. Ketika mouse digeser ke bagian klik saya yang kedua ini, tombol yang kedua, pas masuk mouse-nya ke dalam, munculin sebuah teks di sini. Pas mouse-nya keluar, ubah warna teks yang baru. Taruh lagi nih ya, pas gua mouse-nya masuk sini kan muncul tuh elemen kayak begini. Siung. Nah, ini mouse masih di dalam nih. Pas mouse gua keluar, ubah warna si teks ini. Gimana? Mengerti kan? Itu tugasnya. Sangat-sangat mudah. Jadi buat kalian semua semangat mengerjakan tugasnya. Kalau berhasil dengan cara apapun terserah kalian, tergantung logik kalian masing-masing. Implementasikan lewat codingan yang kayak macam beginian. Semuanya clue-nya sudah gua kasih. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa mengerjakan harusnya, karena ini tugasnya sederhana. Jadi langsung aja di tag ke Instagram gue @dea.afrizal, langsung jangan lupa di follow, terus storyin, ntar tag gue, ntar gue restory bro kalau yang berhasil ya di hari pertama ketika video ini Bukan rilis guys. kalau kalian berhasil. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk tutorial JavaScript jangan lupa pantengin terus playlist JavaScript di gue, nanti akan gue selalu update materi-materi yang dasar-dasar seperti ini sampai ke bagian nanti dalam-dalamnya. Oke, bye bye semuanya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.